Di sebuah kota kecil, ada sebuah sekolah tua yang sudah berdiri selama puluhan tahun. Meskipun tampak megah dan kokoh dari luar, ada banyak cerita menyeramkan yang beredar tentang sekolah ini. Konon, di malam hari, sering terdengar suara-suara aneh dari dalam gedung, terutama dari toilet di lantai 3 yang jarang digunakan. Suatu hari, sekelompok siswa penasaran dengan cerita-cerita horor tersebut dan memutuskan untuk menyelidikinya. Mereka adalah Rina, Tony, Siska, dan Dedi. Setelah sekolah selesai dan suasana mulai sepi, mereka berkumpul di depan toilet lantai 3 dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Kalau kita mau tahu kebenarannya, kita harus masuk dan melihat sendiri, kata Rina dengan suara tegas. Meskipun dia sendiri merasa merinding, mereka membuka pintu toilet yang sudah berkarat dan berderit pelan. Suara gemerisik menyambut mereka, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di dalam toilet, suasana terasa dingin dan lembab. Cahaya remang-remang dari lampu yang berkedip-kedip menambah suasana seram. Di sudut ruangan, ada sebuah cermin besar yang tampak tua dan berdebu. Cermin itu tampak biasa saja, tetapi ada sesuatu yang membuatnya terasa menyeramkan. Siska, yang paling berani di antara mereka, berjalan mendekati cermin dan membersihkan debunya dengan tangan. "Tolong, jangan sentuh cerminnya," bisik Tony yang mulai merasa ada yang tidak beres. Tapi Siska tidak mendengarkan. Ia terus membersihkan cermin hingga permukaannya terlihat jelas. Tiba-tiba wajah mereka tercermin dengan sangat jelas. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayangan di cermin tidak bergerak sesuai dengan gerakan mereka. Dedi, yang mulai panik, berkata, "Kita harus keluar dari sini sekarang juga." Namun, sebelum mereka bisa beranjak, bayangan di cermin mulai tersenyum lebar dengan senyum yang menyeramkan. Wajah-wajah di cermin terlihat semakin pucat dan mengerikan, seolah-olah cermin itu hidup dan ingin menangkap mereka. Rina menjerit saat bayangannya di cermin mulai bergerak sendiri, melambaikan tangan seolah-olah mengajak mereka masuk ke dalam cermin. Mereka semua terdiam kaku, tidak mampu bergerak. Rasa takut menyelimuti mereka seperti kabut tebal. Tiba-tiba lampu padam dan ruangan menjadi gelap gulita. Hanya cermin itu yang bersinar dengan cahaya aneh, memantulkan bayangan-bayangan menakutkan. Suara tawa kecil yang menyeramkan terdengar dari dalam cermin, membuat mereka semua ingin berteriak. Tapi suara mereka tertahan di tenggorokan. Dalam kegelapan, Rina merasakan tangannya ditarik oleh sesuatu yang dingin dan lembab. Dia berusaha melawan, tapi kekuatan itu terlalu kuat. "Tolong!" teriaknya, tapi suara itu hanya bergema di dalam kepalanya. Dengan segala tenaga, Tony berhasil menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya kecil itu cukup untuk membuat mereka melihat kembali ruangan. Bayangan di cermin kembali normal, tapi perasaan seram tidak hilang. "Cepat, kita harus keluar dari sini!" seru Tony. Mereka berlari keluar dari toilet itu secepat mungkin, napas mereka terengah-engah. Setelah mereka merasa cukup jauh dari toilet, mereka berhenti untuk mengatur napas. "Kita tidak akan pernah kembali ke toilet itu lagi," kata Siska dengan suara gemetar. Sejak malam itu, tidak ada yang berani mendekati toilet lantai 3. Cerita tentang cermin di toilet itu menjadi legenda yang menakutkan di kalangan siswa. Dan hingga kini, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana, atau siapa yang tertawa dari dalam cermin.